Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang analisis data, yaitu kita fokus ke uji inferensial. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk analisis data, ini adalah salah satu uji yang sangat penting dilakukan, yaitu uji inferensi. Uji inferensi itu apa? Mari kita sama-sama pelajari. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita mengetahui apa itu uji inferensi dan bagaimana kita bisa mengolah data dan menguji dengan uji inferensi tersebut, sebelumnya kita bahas kembali tentang tahapan analisis data. Nah, tahapan analisis data nanti saya akan menjelaskan tentang pengantarnya terlebih dahulu, kemudian tahapannya seperti apa, tekniknya apa saja, kemudian ada analisis parametrik dan non-parametrik, dan interpretasi data. Nah, kalau kita melihat analisis data itu kan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Jadi seperti jantungnya sebuah penelitian gitu. Jadi kalau belum melakukan analisis data, kita belum tahu hasil penelitian kita itu apa. Nah, jadi menurut Effendi dinyatakan bahwa analisis data ini adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Misalnya, kita punya responden 1000 orang atau 500 orang lah gitu. Dari 500 itu mereka mengisi kuesioner atau kita ukur output dari salah satu variabel, itu kan akan sangat banyak sekali. Orang tidak akan mudah misalnya melihat berapa banyak nih yang dia mengalami hipertensi misalnya, atau berapa banyak yang dia mengalami peningkatan gula darah gitu. Nah, dengan analisis data kita sederhanakan. Dari yang 500 itu, 500 data gitu ya, kita akan sederhanakan menjadi hanya 1 atau 2 tabel saja yang mudah dibaca oleh orang lain. Nah, analisis data juga bertujuan untuk menjawab tujuan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan manual atau dengan bantuan sebuah aplikasi analisis komputer, bisa SPSS, bisa Stata, bisa SEM, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk manual sepertinya kurang efektif ya, karena kita sudah punya aplikasi-aplikasi atau software-software yang bisa kita gunakan, lebih memudahkan untuk melakukan analisis data. Nah, untuk tahapannya sendiri tentu saja itu ada persiapan, ada coding, entry, kemudian ada data cleaning, analisis data, ada data outputnya, dan juga interpretasi data. Nah, kita bahas untuk tahap persiapan. Apa nih yang harus kita lakukan di tahap persiapan? Nah, tahap persiapan yang harus dilakukan yang pertama adalah kita mengumpulkan dan mengorganisasi kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Nah, kita kan sudah menyebarkan kuesioner nih ke responden penelitian. Kita kumpulkan, kemudian kita cek kelengkapan identitasnya. Jadi jangan sampai ada kuesioner yang itu tidak tahu ini responden siapa yang mengisi, namanya sudah lengkap atau tidak gitu. Kita lihat dulu kelengkapannya. Kemudian kita cek kelengkapan data dan isian datanya. Jadi isi kuesionernya ini sudah lengkap atau belum. Karena terkadang ada yang misalnya ada yang kurang 1, kosong 1 gitu. Nah, kalau ada yang kosong, nanti itu akan ada data yang missing. Kalau ada data yang kosong, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus kembali ke responden yang mengosongkan jawaban tadi gitu. Kalau misalnya kita bisa tanyakan kembali apakah alasan kenapa ini dikosongkan ataukah kelupaan atau bagaimana, kita bisa melengkapi.
Nah, kemudian untuk coding ini pun suatu tahapan yang sangat penting di analisis. Jadi jangan sampai coding ini tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Artinya apa? Misalnya kita akan membuat atau menyusun gitu ya sebuah penelitian dengan judul korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan, misalnya seperti itu. Nah, tingkat pendidikannya kita kategorikan, misalnya tingkat pendidikan tinggi dan tingkat pendidikan rendah. Kemudian kecemasannya pun sama, kecemasan tinggi dan kecemasan rendah. Nah, hipotesis kita adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kecemasan semakin rendah. Nah, kalau kita memberikan coding tingkat pendidikan tinggi ini 1, maka tingkat kecemasan rendah pun harus 1, jangan terbalik. Nah, coding ini sangat penting karena ketika kita salah menempatkan coding, misalnya tingkat pendidikan tinggi kita berikan nilai 1, tingkat kecemasan tinggi juga 1 gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita susun. Nah, ini pun coding juga memudahkan ya, kita bisa membaca dan mempermudah data yang kita dapatkan. Nah, ini tingkatan data, kita sudah belajar tentang analisis data deskriptif ya. Jadi ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Saya ingin menekankan saja bahwa sebenarnya data itu ada 2 kategori besar. Jadi ada data kategorik dan ada data numerik. Nah, untuk data kategorik itu ada data nominal dan ordinal, sedangkan untuk data yang numerik dalam bentuk angka itu adalah interval dan rasio. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena akan sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa menentukan analisis inferensi yang kita gunakan. Apakah menggunakan analisis parametrik atau yang non-parametrik. Nah, ini contoh coding tadi ya. Jadi silakan misalnya coding, laki-laki saya berikan 1, perempuan saya berikan 2. Apakah hanya 1 dan 2? Tidak masalah ketika kita akan menggunakan angka yang lain. Misalnya saya laki-laki saya berikan coding 4 misalnya. Perempuan saya berikan coding 5. Itu tidak masalah ketika data kita bentuknya nominal karena tidak ada beda satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian untuk entry data. Nah, untuk tahapan entry data kalau saya biasanya lebih mudah ketika saya memasukkannya ke Excel terlebih dahulu. Tidak langsung ke SPSS, tapi monggo saja silahkan kalau misalnya kalian lebih nyaman menggunakan langsung SPSS untuk entry data itu tidak masalah. Cuma kalau saya misalnya ketika datanya banyak, kalau di Excel kan bisa di drag, bisa di rumus-rumusnya bisa lebih mudah gitu ya daripada yang di SPSS. Nah, tetapi dipersilahkan gitu, mana yang menurut kalian, saya nggak mau bu kerja 2 kali gitu, saya langsung ke SPSS saja, itu pun tidak masalah. Jadi pastikan semua data diinput dengan benar. Nah, kemudian ada tahapan data cleaning. Nah, data cleaning ini kita perlu memeriksa ketelitian dan keakuratan data. Nah, caranya misalnya ada possible code cleaning. Jadi ini melakukan perbaikan kesalahan akibat dari salah memberikan kode. Contohnya, misalnya jenis kelamin pria 1, wanita 2. Nah, ada yang diisi 3 gitu. Nah, itu kita harus merubahnya. Angka 3 ini kan tidak ada codingnya, kita hanya 1 dan 2. Atau contingency cleaning. Nah, ini adalah biasanya ketidakakuratan dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner. Jadi, sesuaikan dengan jawaban-jawaban yang ada di kuesioner. Nah, kemudian ini yang paling penting, yaitu analisis data. Nah, analisis data ini kita bagi menjadi 2. Ada analisis deskriptif, ada analisis inferensi. Nah, kalau analisis deskriptif ini lebih ke analisis ketika kita ingin melihat pengukuran dari salah satu variabel saja. Jadi misalnya pakai tendensi sentral, pakai mean, atau pakai frekuensi gitu. Nah, itu
kita mendeskripsikan satu persatu dari variabel yang kita dapatkan. Kemudian untuk analisis inferensi, ini adalah analisis yang menguji hipotesis. Jadi digunakan untuk kita bisa mengeneralisir hasil penelitian kita yang hanya di sampel, kita bisa aplikasikan, kita generalisir ke populasi. Nah, ini namanya statistik inferensi. Kita akan fokus ke situ. Nah, untuk statistik inferensi, nah ini dilakukan pada data yang dengan berbagai analisis. Jadi bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil hipotesis yang kita lakukan. Nah, misalnya seperti apakah misalnya konsumen pria mempunyai perilaku yang berbeda dengan konsumen wanita? Apakah promosi di kota Surabaya lebih efektif misalnya dibandingkan promosi di kota Yogyakarta dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, ini dibutuhkan salah satu analisis yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, ini adalah analisis inferensi. Nah, untuk analisis inferensi sendiri, kita bisa membagi menjadi dua. Ada parametrik dan ada non-parametrik. Nah, parametrik itu memiliki asumsi-asumsi yang memang harus dipenuhi. Misalnya, untuk parametrik ini harus terdistribusi normal, misalnya kemudian harus homogen, dan lain-lain. Sedangkan kalau yang non-parametrik, kebalikannya, ketika asumsi di parametrik tidak terpenuhi, maka pilihan analisis selanjutnya adalah yang non-parametrik. Nah, kita lihat alur analisisnya. Ini adalah alur analisis data yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi, jangan langsung misalnya kita tentukan, oh ya sudah saya pakai Pearson, karena di bab 3 saya sudah jelaskan untuk uji korelasinya saya menggunakan Pearson Product Moment misalnya. Nah, itu kita tentukan sebelum mendapatkan data. Tetapi setelah mendapatkan data, kita tidak bisa langsung menggunakan, oh sudah saya menggunakan Pearson. Nah, ada tahapan-tahapan, ada alurnya. Jadi misalnya kita mulai nih ya. Nah, ketika mulai kita lihat tipe datanya apa. Di sebelah kiri ada interval atau rasio, di sebelah kanan ada nominal atau ordinal. Seperti yang saya sebutkan di depan ya, nominal atau ordinal merupakan data kategorik, sedangkan interval atau rasio adalah data yang numerik. Nah, ketika kita menentukan, oh tipe data saya adalah rasio, gitu. Nah, kita bergerak ke yang sebelah kiri. Nah, setelah kita tahu bahwa data kita bentuknya atau skala datanya rasio, maka kita tentukan distribusi datanya. Kita uji nih distribusi datanya, normal atau tidak normal. Kalau normal, maka lakukanlah uji parametrik, gitu. Nah, setelah melakukan ini, kita lihat yang sebelah kanan. Data kita ternyata bukan interval atau rasio. Data kita adalah ordinal atau nominal. Maka kita bisa memastikan uji analisis yang kita gunakan adalah uji yang non-parametrik. Tetapi ketika data saya adalah interval dan rasio. Nah, setelah uji distribusi data tidak normal, maka pilihannya pun ke yang sebelah kanan, non-parametrik gitu. Nah, ini pun ada yang mengatakan, dari Santoso mengatakan salah satu asumsinya adalah juga jumlah data. Kalau data saya walaupun datanya sudah normal, tetapi jumlah datanya lebih dari 30 baru bisa menggunakan parametrik. Tetapi kalau kurang dari 30 jumlah sampelnya, kita harus menggunakan yang non-parametrik. Itu untuk alur analisis datanya. Nah, untuk tahapan secara umum, untuk menentukan H0 atau H1 atau HI gitu ya, itu akan berkaitan dengan hipotesis yang akan kita uji sesuai dengan masalah yang kita teliti itu apa. Nah, kita tentukan statistik hitung dan statistik tabelnya, walaupun terkadang kita tidak perlu melakukan ini karena di
SPSE sendiri, kita sudah bisa langsung menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Nah, selanjutnya tahapannya adalah mengambil keputusan sesuai dengan hasil, baik itu statistik hitung maupun yang tabel yang ada. Nah, kalau dari tipe data, jika data kita bersifat kualitatif atau kategorik, nominal, dan ordinal, maka analisisnya itu dikelompokkan ke statistik yang non-parametrik. Contohnya ada Uji Wilcoxon, ada Mann-Whitney, ada Kruskal-Wallis, ada Friedman, dan lain-lain gitu. Kita tidak membahas itu di sini ya. Nah, jika data bersifat kuantitatif, maka analisisnya dapat dikelompokkan pada bagian yang statistik parametrik. Contohnya uji T, uji F gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau dari jumlah variabel, contohnya misalnya apabila saya hanya punya satu variabel saja, misalnya gambaran tingkat pengetahuan pada perawat yang penanganan COVID gitu ya, terkait penanganan COVID. Nah, itu disebut analisis univariat karena hanya pada satu variabel saja. Nah, termasuk dalam analisis ini bisa uji T, ANOVA, dan lain-lain. Nah, jika ada dua variabel, maka disebutnya adalah analisis bivariat. Nah, termasuk di dalamnya adalah korelasi bivariat. Nah, sedangkan jika ada dua variabel atau lebih, maka disebut yang multivariat. Di sini ada analisis, misalnya ada ANOVA, ada regresi, ada Kruskal-Wallis, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari hubungan antar sampel atau variabel, maka jika ada dua sampel tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya atau independen, maka kita sebut analisis sampel independen. Misalnya antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Ini tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka itu dinamakan analisis sampel independen. Nah, termasuk di dalamnya ada uji T independen, ada uji Mann-Whitney, dan kalau lebih dari dua kelompok itu ada ANOVA dan ada Kruskal-Wallis. Nah, jika dua sampel, kita punya dua sampel nih, tapi dia berhubungan satu dengan yang lainnya, dependen. Contohnya adalah kita punya kelompok intervensi, kita ukur pre dan post. Nah, ini kan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena yang nilai post ini berkaitan dengan nilai pre-nya. Ada peningkatan ataukah ada penurunan. Nah, itu disebut analisis sampel dependent. Jadi termasuk di sini ada uji Peirati test, ada uji Mann-Whitney, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang lebih dari dua sampel, kalau tadi untuk dua sampel ya. Tapi kalau dia lebih dari dua sampel, misalnya 3 sampel atau 4 sampel, itu kita bisa menggunakan uji Friedman, uji Kendall, dan lain-lain. Nah, jika kita punya lebih dari dua variabel, gitu ya, kita ingin melihat efektivitas obat A, obat B, obat C, misalnya. Nah, itu analisisnya kita namakan analisis multivariat karena variabelnya lebih dari dua, misalnya. Nah, itu kita lakukan analisis, misalnya contohnya ada cluster analisis, ada vector analisis, ada diskriminan analisis, dan lain sebagainya. Oke, sedangkan kita lihat nih bagaimana pembagian statistik inferensi pada riset atau pada penelitian. Ada statistik inferensi uji perbedaan. Nah, di sini kita akan menguji apakah sebuah sampel ini mempunyai beda yang nyata tidak dengan sampel yang lain. Nah, contohnya misalnya apakah jumlah pengunjung di Jakarta dan Bandung berbeda nyata ataukah tidak, misalnya. Atau kita ingin melihat ada perbedaan nggak setelah kita berikan intervensi X, misalnya terhadap kadar gula darah. Nah, itu adalah uji beda. Atau ada perbedaan nggak IPK semester 1 dengan semester 3 gitu pada mahasiswa keperawatan. Nah, itu
adalah uji inferensi, khususnya adalah untuk uji beda. Nah, uji beda ini biasanya yang digunakan analisisnya adalah uji T dan ANOVA. Untuk uji beda nanti akan ada materi tersendiri yang akan saya sampaikan. Nah, sekarang adalah uji asosiasi atau uji korelasi, uji hubungan gitu. Nah, di sini uji ini melihat apakah dua variabel ini mempunyai hubungan atau tidak. Sehingga tentu saja variabel yang kita teliti itu minimal ada dua, karena hubungan ya, satu dengan satunya gitu. Kalau variabelnya hanya satu, berarti kita tidak bisa melakukan uji asosiasi. Jadi minimal harus ada dua variabel. Nah, seperti misalnya jumlah salesman, variabel 1 mempengaruhi volume penjualan, atau kita bisa membuat korelasi, misalnya apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat depresi gitu. Atau misalnya apakah ada hubungan antara karakteristik individu dengan peningkatan misalnya kecemasan gitu. Nah, itu merupakan uji asosiasi karena ada dua variabel yang kita hubungkan antara variabel independen atau variabel bebas ke variabel yang terikatnya atau variabel dependent. Oke. Kemudian yang ketiga adalah multivariat analisis. Jadi tadi sudah analisis univariat, bivariat, sekarang multivariat analisis. Nah, apa yang dilakukan ketika kita ingin melakukan multivariat analisis? Tentu saja namanya sudah multivariat. Berarti variabelnya banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua. Pasti lebih dari dua. Nah, di sini ketika jumlah variabelnya banyak dan kita ingin melihat apakah ada nggak sih pengaruh dari berbagai macam variabel ini. Misalnya saya punya 5 variabel nih, mempengaruhi nggak ke tingkat kecemasan misalnya. Nah, itu dinamakan multivariat analisis. Nah, misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana sih segmen pasar sebuah supermarket yang ada di tengah kota gitu. Nah, nanti kita bisa melihat mana saja nih segmen A, segmen B, segmen C misalnya. Atau misalnya apakah ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sebuah bank oleh nasabah gitu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ini bukan deskriptif tetapi sudah multivariat karena kita ingin melihat atau faktor yang mana sih yang paling berpengaruh nih terhadap pemilihan sebuah bank oleh nasabah. Nah, jadi atau contohnya misalnya bagaimana posisi toko A di tengah persaingan dengan toko X, toko Y, toko Z gitu ya. Dan apa saja yang dapat diandalkan oleh toko A. Itu yang mungkin pertanyaan-pertanyaan yang itu pertanyaan keseharian. Nah, tapi sebenarnya itu kita bisa teliti. Nah, yang analisis yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah analisis multivariat karena variabelnya lebih dari 2 variabel. Nah, alat analisis yang digunakan adalah bisa cluster analisis, bisa vector analisis, bisa diskriminan analisis, bisa pakai SEM dan lain sebagainya. Tetapi untuk tahapan sederhana, biasanya untuk multivariat analisis ini, untuk yang uji asosiasi, kita bisa memilih antara regresi logistik atau regresi linier, sedangkan untuk yang intervensi, penelitian intervensi atau eksperimen, kita bisa menggunakan ANOVA, bisa one way ANOVA, bisa two way ANOVA, atau yang non parametriknya ada Kruskal-Wallis gitu ya, ada Friedman dan lain-lain. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang uji inferensi. Untuk kekhususan misalnya untuk uji beda itu nanti akan ada materi tersendiri, kemudian khusus untuk uji korelasi dan regresi itu akan ada materi tersendiri yang akan lebih membahas lebih dalam lagi bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kita menerapkannya di SPSS gitu, bagaimana interpretasinya, itu akan ada materi selanjutnya. Baik, mungkin itu semoga bermanfaat apa yang saya berikan.
Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.